So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. It's a rainy day since in the night till the morning, and then it is post several hours, and then it's raining again and again. I don't know in your area, is it rainy or not? Hujan tempat kalian kayaknya hujan semua ini. Surabaya, it's all around Surabaya, rainy and raining, but it's quite soft, not really hard. Tapi hujannya lembut, enak gitu. Tapi paling nggak teman-teman yang mau weekend tuh berharap paling hujan tipis. But it was such kind of nice weather today. Cuacanya enak, jadi tidak sumuk hari ini, penuh dengan hujan. Yeah. Well, in this very nice weather, we are going to discuss again in the easy, peasy questions of SNBT test. As usual, I serve you with 10 questions. It was only have 2 texts ya. Saya hanya memberikan 2 teks saja dan dengan 5 pertanyaan di dalamnya. And I think it's quite easy than the previous questions. Saya kira ini cukup lebih mudah daripada beberapa soal yang sebelumnya, tapi saya mau lihat. So in that case, so I need you to write your answer in the chat column ya. Maka dari itu saya minta kalian untuk menuliskan kolom chat. Sebenarnya tadi saya sudah membuat sebuah Google Form, jadi saya kirim ke admin. Tapi saya hapus lagi. Saya ragu buat apa ya? Itu berdasarkan udah, saya ragu. Sudah jadi ini aja. Oke, baik teman-teman, silakan ditulis dulu pilihan jawaban teman-teman. Ya. Saya kan semuanya punya jawaban meskipun saya hanya memberi waktu sekitar 1 jam aja jedanya. Ngomong seperti biasanya. Kan saya 2 jam gitu, setengah jam buat jain. Sebenarnya setengah jam itu kan harusnya 20 soal ya. Kalau literasi bahasa Inggris itu ya. Itu 30 menit 40 soal. Tapi saya masih 10. Ada yang ngirim tapi nomor 9-nya kosong. Memang apa ya? Ya, I see. Saya paham. Oh, that's good. Kita kan bahas nanti nomor 9 ini. Oke, sebelum nomor 9 dari 1 dulu lah. Oke, yang teman-teman yang lain silakan tulis sebelum terlambat. Oke, baik teman-teman. We'll start. As usual, we are going to read the first sentence in the first paragraph ya. Seperti biasa kita baca kalimat pertama di bagian pertama sebagai judulnya ya. Although this term has not been commonly used to describe health in years past, sustainable health is the growing movement. Oh, sorry. Ini kayaknya membahas tentang apa namanya sustainable health, tapi ada hal yang lain karena saya sudah baca. Jadi kita baca di depannya dulu. Oke. Supaya tahu efeknya. Number one, kita langsung berarti ini intinya tentang sustainable health. Although this term has not been commonly used in describe health in the years past, sustainable health is a growing movement. Sebuah gerakan yang bertumbuh. Nomor 1 bilang bahwasannya concerning diets and health among young people, there is a need to. Ngapain tadi bilangnya tentang health movement? Kenapa kok nyampe sini? Barangkali di paragraf yang lain. Ini ngomong tentang concerning diets and health among young people, there is a need to. Okay. Kita ditanyai specific information. No, it is not specific information. Ya, it is specific information, tapi kita disuruh menyimpulkan bahasanya tentang di dalam teks yang bahas tentang diets and health among young people. Ya. There is a need to, membutuhkan apa? Ya. Ada sebuah kebutuhan untuk apa? Kita cari di dalam teks yang bahas tentang diets and health among young people. Kita bisa temukan di paragraf yang kedua atau yang ketiga kalau saya tidak salah. Ya. Yang kedua. Jadi gini, kita menemukan bahwasannya di dalam apa namanya
di paragraf kedua ini bilang, paragraf pertama kan bilang tentang sustainable health. Nah, paragraf kedua bilang bahwasanya yang are increasingly being exposed to unhealthy diets. Ini kan diet sih, including diets in high in saturated fat and low in fruit, vegetable, and complex carbohydrate. Ini kalian termasuk nggak guys? Ini tentang diet yang kurang baik ya. Mereka terlalu tinggi lemak jahat, kemudian jarang makan buah, sayur, dan karbohidrat kompleks gitu ya. Nah itu eh, dikhawatirkan itu dapat penyakit-penyakit ini, kemudian oke ini cuma nyebutin dietnya aja, kemudian ini research studies education especially young people on healthy and sustainable nutrition habits will increase the likelihood of all children and young people remaining the future background. Oke. Jadi ya, yang dibutuhkan dari tentang ini semua itu apa? Kita dapat menyimpulkan di paragraf kedua itu tentang diets and health, diet and health among young people-nya. Jadi itu kan jelek, jelek banget kan katanya dia itu apa namanya terlalu banyak makan lemak, nggak makan buah itu. Apa yang dibutuhkan? Katanya di paragraf ketiga dilanjutin bahwasanya eh, sebuah studi penelitian itu bahwasanya educating school age children and young people on healthy and sustainable nutritional habits will increase the likelihood of those children and young people remaining healthy in the future regardless of socioeconomic background. Nah ini di sini bahwasanya apa yang dibutuhkan yaitu educating, edukasi ya, yang mengedukasi school age children and young people on healthy and sustainable nutritional habits, gitu ya. Increasing, kemudian ini kemudian apa namanya impactnya ya, will increase the likelihood those children and young people remaining healthy in the future regardless of social. Ya, yang berimbas kepada nanti ke masa depan mereka yang sehat ya, apapun sosial ekonomi background mereka, gitu ya. Nah, dari situ kita tarik kesimpulan dari mana dari kelima jawaban ini yang nyambung sama solusi dari solusi atau apa ya langkah dari si penulis pendapat penulis dari episode itu tadi di paragraf yang ketiga dari topik yang diets and health among young people itu yang ada di paragraf yang kedua itu tadi. Itu teman-temannya. Tadi ada kata kunci tentang educating, kemudian school age ya children ya anak-anak atau young people ya on healthy and sustainable nutritional habits ya. Healthy and sustainable nutritional habits ya. Will increase ini apa namanya kayak impact-nya ya, menunjukkan manfaatnya ke depannya. In the future impact ya. Dampak masa depannya. Oke, berarti yang dibutuhin apa? Ada kata educate di sini. Yang ada kata educate itu ya yang B. Kalau promote sustainable health for those with malnutrition yang dibilang bukan yang those with malnutrition yaitu yang disebutin tadi adalah school age sama young people gitu ya. Kalau yang B bilang educate those between 5 to 19 of age about sustainable health. Siapa ini yang 5 to 19 of age? Kira-kira kalau usia segini dia masih sekolah apa enggak? Pasti dong, ya. Paling enggak kuliah. Dan ini masuk nih kayaknya yang B nih. Eh, ada kata kerjanya educate, ya. Ada kata kerjanya, ada kata kuncinya usia sekolah, yaitu tadi 5 sampai 19. Ada topiknya yaitu di edukasi tentang apa? Sustainable health. Oke, masuk kan? B, masuk nih. Kita cari yang bawahnya lagi, karena ada yang introduce ini. Nah, terus ini. Yang C bilang, introduce sustainable health to those concerned with education. Nggak nyambung, ya. Karena to those concerned with education itu yang fokus pada pendidikan. Padahal tadi apapun sosial ekonomi mereka, kondisi mereka. Gitu ya. Nggak nyambung. Jadi untuk semuanya nih, ini yang health ini bukan untuk yang concern on education aja, tapi
school age children and young people, ya, semuanya ya. Ini loh the future regardless of socio-economic background, gitu ya. Jadi nggak terlalu kecil lingkupnya si yang C ini. Kalau yang D, make young people realize the role of healthy living in their future. Di sini agak-agak menipu kalau saya. Jangan sampai kita saya tadi memikirkan bahwasanya pasti ada pengecualiannya. Jadi antara B dan D. D dan B, apakah B atau D? Karena apa? Ini sama-sama realize. Realize itu kan berarti kan kasih tahu, sama kayak introduce, realize. Eh, Meskipun bukan educate ya, tapi kalau gampangannya oke, ada kata educate itu jelas. Ya, barangkali kan educate itu juga menipu kan gitu kan. Eh, tapi dari ketiga kata kuncinya B itu sudah cocok gitu. Nah, kita lihat yang dia apakah lebih baik dari B atau tidak. Make young people realize, membuat si anak muda ini menyadari ya. Menyadari apa? Role of healthy living ya. Apa namanya? Peran hidup sehat in their future, di dalam masa depan mereka. Kayaknya benar, tapi bukan. Kenapa? Karena nggak cuma realize untuk their future mereka, tapi ini sustainability. Itu apa ya? Ya yang dilakukan sekarang gitu loh. Meskipun nanti impact-nya itu to their future, tapi bukannya Pak realize healthy living sekarang untuk masa depan ya memang iya sama sama, tapi sustainability itu yang dilakukan terus menerus. Sustainable. Ya, berkelanjutan. Kalau kayak sekarang itu topiknya kurikulum merdeka itu kayak kehidupan berkelanjutan itu lah. That's it. Kalau saya nyambung ke sekolah gitu kan ya kayak gitu. Oke. Sustainable health. Masih tetap yang B. Kalau yang E, show the reason between disease and socio-economic condition. Nggak nyambung berdasarkan jawaban dia. Oke, fix yang jawabannya nomor 1 adalah yang B. Teman-teman, jawabannya cocok apa enggak? Yakin ya? Oh iya, oh ternyata ada. Gimana? Oke ya. Jadi di sini caranya gimana? Ya kita harus eh, apa ya? Lihat bagaimana saya menjawab itu tadi. Saya itu tunjukkan gimana proses menjawabnya. Nggak langsung kenapa alasannya kenapa. Tapi gimana prosesnya. Yang pertama adalah kita cari dulu ini mereka concern tentang apa. Ya, ini mereka memberikan sebuah topik di sini. Kita nemukan di topik garis bawah ini di paragraf kedua. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? There is a need to, butuh apa dari topik ini tadi, yang solusi yang dilakukan itu atau apa yang harus dilakukan itu gimana kata penulisnya seperti itu. Cari setelahnya, oh ternyata dari topik ini si penulis menyarankan seperti itu. Oke teman-teman, kok seperti ini seperti itu sih. Ya gini, dari topik diet and health among young people itu si penulis bilang bahwasanya itu butuh pendidikan atau apa ya, edukasi tentang sustainable health atau kehidupan kesehatan berkelanjutan. Seperti dia ada di paragraf yang ketiga dari topik yang ada ditawarkan si penulis di apa namanya di soal nomor 1 tadi ketemu di paragraf kedua, atau udah langkah yang ditunjukkan si penulis itu ada di paragraf yang ketiga. Gitu. Oke, fix ya. Next, number 2. Pertanyaannya adalah concerning food consumption, the author suspects that young people bla 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 bla. Sebenarnya ini beberapa pertanyaan memang penuh dengan keambiguan, tapi kita harus benar-benar fokus untuk mencarinya, ya. Concerning food consumption, apa itu food consumption? Mengonsumsi makanan ya. Membahas tentang konsumsi makanan. Penulis itu suspects. Apa itu suspects? Ya menuduh ya, kayak menuduh. Dengan apa? Kita tahu dari mana tuduhan si penulis ya, yang dituliskan pendapat si penulis tentang food consumption among the young people gitu. Ya pendapat si penulis itu tentang konsumsi makanan yang dilakukan oleh anak muda. Kita temunya di mana? Ini tadi di paragraf yang kita apa namanya baca barusan yang jadi topik di pertanyaan nomor 1. Misalnya si youth ini ya, si pemuda ini, para pemuda ini itu being exposed itu unhealthy diets ya. Dia bilang dietsnya itu nggak sehat sekali. Mereka itu apa namanya
Kan ini kan diet itu juga apa ya, food consumption ya, mengonsumsi makanan kan, gitu loh. Maksudnya mereka itu terlalu makan yang tinggi lemak, kemudian rendah, nggak terlalu banyak makan buah, sayuran dan seterusnya. Bahkan mereka sampai apa namanya, probably the most worrying realities ya, realities of unhealthy eating practice ya, unhealthy eating practice have been increased risk of disease like diabetes, heart failure, malnutrition, and obesity. Nah, di sini dua kalimat ini di paragraf yang kedua ini bahas tentang food consumption among the youngster. Mana yang nyambung sama kedua kalimat itu? Oke, dari A sampai E, teman-teman, ini baru satu yang Tiara doang. Oke. Yang A bilang lack knowledge of types of healthy food. Em, eh, nggak disebutin sih, nggak ada dia disebutin apa muda itu nggak tahu tentang informasi kesehatan makanan yang sehat. Ya. Walaupun dalam kenyataan pun mereka pasti tahu lah, mereka kan milenial sendiri kan. Tapi di dalam tulisan kan kita sih show. Yang B bilang bahasanya tend to consume a lot of junk food. Ini masuk. Tadi dituliskan, ya. Mereka nulis tinggi lemak, ya, junk food. Unaware of consuming poison in food. Katanya tadi saya tulis in our food. Our food itu maksud kita apa yang saya kira tidak ada yang saya hapus. Our, tidak our. Unaware of consuming poison in food. Enggak, meskipun apa namanya, apa ya, kayak tinggi lemak itu kayak yang menyebabkan penyakit itu berarti kan kayak racunnya, tapi not literally poison. Enggak secara gamblang itu poison, bukan seperti itu. Yang dibilang become the victim of eating harmful food. Mana yang harmful food? Bukan victim sih, ya mereka sendiri yang itu kan, salah sendiri. Are unfamiliar with the risk of unhealthy food. Nah, di sini bisa jadi si E ini menjadi penipu kita. Karena apa? E ini adalah jawaban yang masuk akal. Apa? Kita bisa tahu maksudnya mereka itu tidak familiar dengan bahayanya makanan yang tidak sehat. Ya benar kan? Tapi kita disebutin nggak? Nggak dibilangin mereka hanya tend of consume a lot of junk food. Ya. Saya nggak berani pilih yang E walaupun ini logis. Ya. Maksudnya mereka, loh, alasannya mereka makan junk food kan karena mereka nggak tahu, bukan berarti karena nggak tahu loh ya. Yang A itu aja lack of knowledge of types of healthy food kan juga sama kayak yang ini. Nah, mirip kan? Jadi yang paling disebutin paling literally mention ya, dan masuk akal juga ya tentang apa yang di suspect oleh si penulis, yang dituduhkan si penulis itu apa ya, bukan kalau yang dituduhkan suspect itu berarti yang ditunjukkan penulis di dalam tulisannya itu loh maksud. Oke, dari kata suspect ini ya, dari penulis. Dan yang ditulis di dalam tulisannya itu adalah yang B, yang B, benar ya. Maksudnya mereka itu makan ya, saturated fats, ya, junk food, ya, gitu. Mana nggak ada junk food? Ya itu saturated fat tadi maksudnya, maksud harus namanya sudah soal UTBK gitu kan. That's it. Number two, clear. Next, go to the next number three. Let's read carefully. Kita baca benar-benar dengan hati-hati. To promote a school sustainable health program, a school principal will probably encourage everyone in school too. Nah, ini lagi-lagi ya specific information yang kita dilatih untuk apa ya? Kayak apa yang dilakukan dalam apa yang dijelaskan oleh penulis dalam topik ini, gitu loh. Ya. Dalam topik School Sustainable Health Program, dalam apa ya? Untuk mempromosikan ini yang ditanyakan ya,
topiknya ya sama kayak yang nomor 2 kalau nggak salah. Iya nomor satu sih. Topiknya kemudian apa yang dilakukan oleh si kepala sekolah untuk apa ya memotivasi ya setiap orang di dalam sekolah. Ya. Gimana caranya? Ya. Gimana caranya menjawabnya? Apakah secara logis? Tidak dong. Kita harus tetap merujuk kepada teks ya. Gimana kita menemukannya? Kita harus cari dulu tentang sekolahnya itu program sekolah ya. Ini to success of the nutrition education program for the multicultural youth and several factors were important in nutrition, which includes ya. Nah ini kan programnya kan. Ada program di kan ini ada program juga sih 10-week program significant improve nutrition and eating habits ya. Ini apa aja? Yang pertama adalah a nutrition and cooking curriculum. Katanya nutrition and cooking curriculum. Kurikulum nutrisi dan memasak. That emphasize culturally diverse foods. Kemudian participatory learning activities, role playing ya. Role play ya. Kemudian sustainable gardening lesson ya. Pelajaran berkebun berkelanjutan ya. In addition to skill to fight racism and poverty discrimination. Oke. Dari ketiga ini mana yang disebutin di nomor 3? Coba, ayo dibaca bareng-bareng. Apakah have regular health checks? Tidak. Practice cooking classes? Apakah ada practice cooking classes? Di situ ada a nutrition and cooking curriculum ya. Jadi practice cooking classes itu apa ya? Cooking curriculum, nutrition and cooking curriculum itu maksudnya itu adalah ya memasaknya itu ya maksudnya nutrisi dalam memasak gimana menyusun nutrisinya itu bukan terus practice cooking classes gitu. Nah, baru yang ini adalah sustainable gardening lesson ya, pelajaran ya. Sustainable gardening. Ini disebutin. Oke. Put more lessons on health. Ada nggak put more lesson on health? No, ada nutrition untuk nutrisi ya. Kemudian health meetings by nutritionist. Oke. Di sini health meetings itu mengadakan pertemuan dengan nutritionist ya, apa namanya? Mengadakan pertemuan dengan nutritionist atau apa ya ahli gizi, ya. Ahli gizi nutritionist. Di sini mengadakan pertemuan dengan ahli gizi nutrition and cooking curriculum. Wow, ini juga masalah kalau yang ini. Saya setuju ini. Put more lesson on health. Ah, jadi gini, kenapa kok nggak yang ini? Salah nih, salah nih, salah nih. Ya, teliti ya. Oke, sorry. Saya lupa nih. Gini. Kenapa kok C? Kenapa kok C? Kenapa kok Hope meetings by nutritionist ini apa ya namanya?
kan mengadakan pertemuan dengan ahli gizi ya. Oke, kenapa kok nggak E? Karena yang di subjek yang di sini adalah seorang kepala sekolah itu akan kemungkinan ya akan memotivasi ya setiap orang setiap orang ya satu orang berarti everyone ya everyone setiap orang untuk melakukan apa yang paling kalau put more lesson on health ini kan berarti gurunya bukan siswanya masa gurunya siswanya kalau kalau berarti kan apakah setiap orang itu harus mengadakan pertemuan do you know holding a meetings kalau kalau si nutritionist itu boleh tapi kalau hold meetings itu kayak apa ya, kayak mengadakan sebuah pertemuan konversi kayak gitulah. Nah, tapi kalau di sustainable gardening itu kan melakukan ya setiap orang ya bisa aja melakukan sustainable gardening. Ya, di sekolah kan pasti ada hidroponik dan seterusnya. Gitu ya. Punya praktek seperti itu. Kalau yang A ini masuk akal tapi nggak disebutin. Gitu ya. Jadi yang C ini yang disebutkan yang masuk akal untuk pertanyaan nomor 3 itu apa? Ini kata kuncinya everyone. Jadi bukan cuma si sekolahnya yang apa namanya melakukan, tapi everyone. It means that the students, si siswanya ini masa mengadakan pertemuan setiap siswanya loh, ya sebuah pertemuan. Oke, clear ya? Kenapa saya nggak jawab yang E ataupun D? Oke, baik. Next, we're going to the fourth number 4 ya. A relevant question raised with reference to text above would be. Oke, ini adalah menanyakan sebuah eh, apa ya? Pertanyaan yang relevan untuk teks itu apa yang dibawa? Itu katanya. Berarti ini menanyakan apa? Berarti ini adalah pertanyaan pemantik untuk sebuah topik. Gitu. Jadi di mana kita bisa memilihnya? Ya, berarti di mana kita bisa memilih pertanyaan yang cocok untuk teks? Berarti apa? Ya, topik apa yang dibawa oleh teks yang ada di atas? Gitu loh. Topik yang ada di teks di atas itu adalah tentang apa? Tentang edukasi dan sustainable health ya. Sustainable health ya. Kesehatan berkelanjutan sama ya tentang edukasi gitu ya. Seperti itu ya. Sama ini eating habits diet ya. Dietnya si apa namanya si yang orang para pemuda itu. Mana yang nyambung sama itu semua? Kalau saya lihat di sini adalah yang E. Apa? Karena E adalah yang paling nyambung sama topiknya. Itu tentang hubungan antara eh, pendidikan sustainable health sama eating habits. Sama kebiasaan makannya orang muda itu sama pendidikan sustainable health itu tadi. Nyambung. Seperti itu. Kenapa kok ya? Yang A itu kenapa? Why do most American tend to consume nggak nyambung. What are characteristics of disease related to malnutrition? Tidak bilang itu. Is unhealthy consumption of milk related to the types of race? Tidak. Does anyone who is healthy always have a state of study? Enggak. Semuanya pada nggak nyambung sih. Nggak ada pertanyaan yang nggak ada pilihan jawaban yang pengecoh ataupun eh, mirip-mirip sama si jawaban aslinya. Jadi itu cukup mudah nomor 4 itu. Tapi itu caranya. Seperti itu tadi. Ya. Next, it's easy. Number 5. The passage above the author, in the passage above, the author mainly deals with. Nah, ini topik ya. Topik sasarannya itu objek sasaran si penulis itu tentang apa? Ya. Dari awal sampai di akhir paragraf, si penulis itu bahas tentang apa sih?
Ini adalah main idea. Ide pokok. Ide pokoknya dari si tulisan ini apa dari awal sampai akhir? Yaitu ini guys. Dari awal sampai akhir, si penulis itu bahas tentang sustainable health. Jadi kalau kita nyambil ke yang value of being healthy, bukan dong, ways to healthy lives terlalu luas. Karena di sini sustainable health doang. Maksudnya ya nggak seluas itu healthy lives gitu ya. Karena ada banyak banget healthy lives. Tapi kata yang paling disebutkan ya sebagai main idea di dalam teks itu yang ya apa namanya yang selalu dibahas sama si penulis itu ya sustainable health. Gitu. Mudah sih sebenarnya. Tinggal cari kata yang paling banyak dipakai atau digunakan dikeluarkan si penulis dalam teks dan paling dibahas sebagai inti pembahasan itu apa? Sustainable. Itu aja. It's quite easy ya. Oke, nomor 5. Next. Saya nggak terlalu panjang ya. Nggak apa-apa, tema cepat banget. Langsung ketemu. Ya. Jadi nomor 5 ini tentang main idea. Cuma pertanyaannya in the passage above, the author mainly deals with. Ya, deals with itu ya, sesuai yang kayak saya sampaikan, deals with itu tentang main idea atau topik. Tapi di sini nggak topik, ini main idea, ide pokok. Ide pokok itu adalah kata atau hal ya sesuatu itu yang paling banyak dibahas, katanya yang paling sering keluar di dalam teks. Gitu guys. Oke, next. 6. Teksnya cukup panjang, tapi sama untuk 5 soal. A difficult problem that the society is facing is the legalization of euthanasia. Yeah, sorry. Euthanasia. Euthanasia. The act of causing death painlessly in order to end suffering. Ini topik debat ini. Euthanasia ini topik debat bahasa Inggris. Legalization of euthanasia. Ini apa namanya? Marak di dunia kepada WHO, itu euthanasia kalau saya tidak salah. Itu ini bahas tentang euthanasia, yaitu apa? Sebuah apa ya? Perlakuan kesehatan di rumah sakit ya, yang itu menyebabkan painlessly death ya, kematian tanpa rasa sakit ya. In order to untuk end suffering, mengakhiri penderitaan si pasien yang mungkin menderita sakit yang cukup parah atau menderita yang cukup parah dan lama nggak ada pengobatan yang bisa apa namanya dilakukan, akhirnya di euthanasia atau ya disuntik mati atau painlessly ya. Pokoknya bikin pasien itu meninggal lah daripada menderita bertahun-tahun. Such a unique topic in debate, really. Topik yang sangat unik sekali di. Ini adalah salah satu pendapat argumen si penulis tentang euthanasia. Oke, kita langsung ke nomor 6. Ngapain kita bahas? Lama banget, meskipun sebut. Oke, nomor 6 bilang, what does the author's concern about the legal form of euthanasia? Oke, ini fokus si penulis itu kepada apa? Ya, tentang legal formalnya si euthanasia ini. Ya. Apakah the family's objection, family's right, the life of dying patient, atau the patient expectation, atau the doctor's expertise. Kalau di sini, ya, kita cari, kita akan bertemu dengan apa, ya. Kita coba cari di sini, ya.
Di kalimat kedua bilang, people who are in a coma because of injury to their brains and elderly people who are terminally ill are being kept alive by artificial means. They do not have a chance to recover, but laws in most states of the United States do not allow doctors to end their lives. Although many people feel that doctors must do everything possible to keep that patient alive, I believe that a euthanasia should be legal for three reasons. Ini pembukaannya dia. Tapi di sini dia bahas tentang apa? Bahwasanya eh, orang-orang yang koma ya karena kecelakaan ya di otak mereka itu mereka kesakitan ya, tapi tetap suruh hidup dengan by artificial means, ya. Maksudnya dengan bantuan gitu, dengan bantuan doang ya, bertahun-tahun gitu, kayak gitu. Jadi eh, kemudian kita coba, ya, deh, saya akan coba meyakinkan jawabannya. Ya, sebenarnya saya bisa langsung memilih, ya. Tapi saya tunjukkan yang yakin bahasanya dari ini, dari first, karena ada three reason. Reason yang pertama dia bilang bahasanya uh, support euthanasia is some patient who have no chance to recover do not wish to be kept alive on machine. Ya, bahasanya pasien yang nggak punya kesempatan untuk sembuh itu tidak berharap untuk mereka itu tetap hidup dengan mesin. Berarti kan itu. Oke. Yang kedua itu cost very high. Yang ketiga itu that family suffer. Udah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya yang menjadi fokus utama si penulis tentang euthanasia adalah the life of dying patient. Jadi si penulis itu nggak fokus tentang haknya keluarga atau objection keluarga atau bahkan ekspektasinya si pasien untuk sembuh atau seperti apa, tapi lebih fokus kepada the life of the dying patient, yaitu fokus ke apa namanya nggak bisa sembuh tapi dia menderita bertahun-tahun, nggak ada solusi, dia malah suruh menderita dengan mesin, gitu ya. Di paragraf yang first reason ini ya, ini. Jadi dia nggak berharap untuk hidup dengan mesin bertahun-tahun, ya sudah, kalau nggak ada nggak ada harapan untuk sembuh ya sudah, nggak, gitu ya. That's it. Saya setuju dengan ini. Dia nggak bahas tentang family objection atau family right, ya. The patient expectation. Bahas tentang beberapa patient expectation atau doctor enggak tentang itu, tapi bukan karena concern, bukan itu yang menjadi fokus utama si penulis itu untuk berusaha berpendapat untuk melegalkan euthanasia, gitu ya. Tapi yang utama, alasan utama dia adalah tentang ini, yaitu kehidupan dari pasien yang menderita. Oke, jawaban nomor 6 adalah C. Yang D bilang, if you agree with the author, it means that kita setuju sama euthanasia. What might happen if someone who has a serious illness does not have the probability to get better? Oke, ini conclusion ya, soal tentang conclude ya, menyimpulkan. Kita bisa menyimpulkan kalau if you agree with the author, kalau kita paham sama pendapatnya si penulis ya, setuju. Maksudnya soal ini setuju dengan penulis itu, maksudnya berarti kita paham nih sama maksudnya penulis di tulisannya, gitu. Kemudian ditanya kalau setuju, dikasih hipotesis. What might happen? Apa yang akan terjadi if someone, kalau seseorang who has a serious illness, punya penyakit yang serius, does not have the probability to get better, nggak punya kesempatan atau kemungkinan untuk bisa lebih baik atau bahkan sembuh. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi apa? Kira-kira yang terjadi itu berarti kita lihat, di mana
Kata kuncinya itu yang sudah nggak punya kebijakannya. Mana tadi? Nih. Therefore, family should have the right to ask doctors to turn off life support machine or to remove feeding tubes. Their care is a financial, physical, emotional burden. Therefore, maka dari itu, family should have the right. Ini dia itu memperjuangkan bahasanya haknya keluarga itu punya hak ya untuk meminta dokter untuk melakukan euthanasia, gitu ya, untuk supaya keluarganya yang sakit itu nggak menderita, gitu ya. Berarti apa? Kalau di nomor 7 ini, apakah dokternya yang remove? Tidak. Apakah family yang menolak euthanasia? Tidak. Dokter akan menawarkan euthanasia? Juga tidak. Tidak boleh dong. The patient will refuse to the hospitals. Pasiennya menolak untuk di rumah sakit, ya, dirawat. The patient could ask for the right to die soon. Ini jawabannya. Pasien atau si keluarga itu punya hak seharusnya. Jadi ada hak si pasien untuk meminta dilakukan tindakan euthanasia. Kalau ini kan kalau yang C ini kalau yang B ini keluarganya yang menolak, ya, di itu menolak, ya, tentang euthanasia. Kalau yang D ini dokter yang menawarkan. Duh, kenapa kok nggak ini? Nggak mungkin dong. Dokter itu menawarkan euthanasia. Gimana disuntik mati? Nggak boleh itu. Makanya eh, kenapa kok nggak ada bakat? Ya makanya ini aja nggak legal gitu loh. Pasien meminta untuk disuntik mati atau dilakukan euthanasia aja itu nggak boleh, dokter menerima itu tidak ilegal namanya. Gitu. Makanya di sini sebetulnya itu memperjuangkan bahwasanya seharusnya si pasien itu punya hak, bahwasanya dia itu kalau memang tidak ada harapan untuk sembuh dari dokter, ya udah lakukan, berhak dia meminta euthanasia. Bukan dokternya yang nawarin disuntik. Gimana kamu udah gak ada harapan sembuh, suntik mati tak? Masa gitu? Enggak dong. Ya, ya seperti itu. Ini sebenarnya topik yang sangat apa ya? Mengenyutkan, ya, terenyuh dalam kehidupan yang sebenarnya. Misalkan kalau kita menemukan keluarga kita atau saudara kita yang mengalami hal seperti ini kan, saya akan merasakan itu, terutama di bidang kesehatan ini pasti hal yang sangat sensitif sekali, topik yang sangat sensitif sekali tentang euthanasia. Ya, number 8 itu cara jawabnya ya. Oke, kita ketemu di paragraf terakhir itu tadi. Number 8, nomor 8, the concerning euthanasia, the author thinks that. Oke. Ini si penulis nanya tentang ini, topiknya euthanasia ya. Euthanasia itu tentang apa pendapat si penulis tentang euthanasia? Ya. Sudah kita ketahui bahwasanya si penulis itu berpendapat kalau tidak ada harapan untuk hidup, seharusnya pasien atau keluarga itu berhak untuk meminta tindakan euthanasia, kan gitu, karena menderita. Di terakhir ini ditunjukkan seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Penulis berpikir bahasanya atau berpendapat bahasanya it atau euthanasia should be legalized in any circumstances. Harus bisa dilegalkan
ya, dengan alasan apapun, ya. Segamblang itu kan enggak juga sih. Ya tapi bisa aja sih dia bilang kayak gitu. Kita lihat jawabannya seperti itu. Kita simpan dulu yang A, ya. Yang B, the family, not the law, decides if it should be performed. Dia bilang bahasanya keluargalah, bukan hak hukum, ya, yang menentukan bahwasanya itu harus dilakukan, gitu katanya. Ini lebih masuk akal daripada yang A. Kalau yang C, doctors should perform it when the patient wishes to die. Dokter itu harus melakukan euthanasia ketika pasien itu minta mati. Ini masuk akal, tapi nggak dijelasin minta mati. Kalau pasiennya nggak dalam kondisi kritis tapi minta mati gimana? Nggak boleh dong. Nah, jangan sama kita terkecoh. Ya, yang C bukan. Yang D, it should be legalized under certain condition. Ya, katanya sih apa namanya? eh, si D ini harus dilegalkan euthanasia itu under di bawah atau apa namanya dengan beberapa kondisi. Ya. Yang E, it is the answer to relieve a social burden of patient's family. Ini yang E ini jangan sampai kita terkecoh meskipun di atas itu dijelaskan bahasanya apa namanya beban sosial atau beban ekonominya si pasien itu akan menjadi jawaban. Indonesia itu menjadi jawaban beban finansialnya si keluarga pasien. Tidak, tidak, bukan itu. Tapi yang di apa namanya yang diharapkan penulis adalah ketika ada kondisi ya yang benar-benar pasien itu tidak ada solusi ataupun jalan lain untuk hidup dari penyakitnya dan dia sangat menderita tentang itu, maka seharusnya euthanasia itu dilakukan. Bukan berarti euthanasia itu diilegalkan untuk semua kondisi. Maka saya paling setuju dengan yang D. Jadi menurut penulis itu euthanasia itu harusnya dilegalkan under certain conditions. Kenapa aku nggak yang B? Tadi saya bilang kan yang B lebih logis daripada yang A. Tidak. Tapi kenapa? Karena yang B ini personal the family, not the law, decide if it is to be performed. Ya. Bukan cuma family, pastinya gimana? Kan gitu. Ya. Yang lebih logis daripada B adalah yang D. Ya, lebih umum dan lebih apa namanya? Apa ya? Lebih tidak salah itulah apa namanya? Tidak terlalu kecil lingkupnya. Kalau yang B ini terlalu kecil lingkupnya, jadi masa the family yang menentukan bukan. Nanti kalau pasiennya gimana? Kalau misalkan pasiennya tidak sakit, tidak tidak suffer, kemudian family yang menentukan untuk di euthanasia gimana? Kan tidak logis, gitu ya. Yang paling logis adalah yang si D. Gitu. Oke, next. Ini yang nomor 9 yang teman kita nggak berani jawab. Sebenarnya saya juga ragu-ragu sih jawab, maksudnya bukan ragu-ragu, maksudnya gimana sih ini soal maksudnya menanyakan apa namanya ketidakpentingan gitu. Katanya nomor 9 soalnya ini agak jelas ya. The least important reason the author argues is that um, alasan yang paling nggak penting ya, alasan yang nggak penting dari apa namanya penulis ya, argumennya penulis itu yang mana ya, mana sebenarnya kalau bicara tentang penting nggak penting ya gimana sih maksudnya gitu kan gitu kan pendapatnya ada 3. Yang pertama itu kan eh, tentang suffernya si pasien ya yang hidup dengan mesin. Yang kedua itu tentang eh,
medical cost ya. Medical cost will very high. Yang ketiga itu the final reason is that the family suffers. Oke. Oke. Yang ketiga ini hospital staff give terminally ill patients only minimal care. Nomor 9 itu kita coba eliminasi ya. Ini kan ditanyai alasan yang paling nggak penting dari si penulis. Yang pertama tentang suffernya si pasien itu sendiri yang nggak mau hidup dengan mesin, sakit ya. Yang kedua biayanya logis juga. Yang ketiga tentang keluarganya yang kesulitan untuk merawat. Kalau kita rate dari ketiga itu, maka nomor 3 lah yang paling lemah pendapatnya. Benar nggak nih? Yang paling lemah iya dong. Maksudnya ya namanya juga keluarga kan seperti meskipun kenyataannya benar. Tapi yang paling logis, yang paling kurang apa ya lemah di antara ketiganya itu adalah yang ketiga tentang family. Oke, lalu kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Mana yang paling minimal ya yang paling masuk akal lah. Yang A bilang the patient's family suffers because of the hospital staff indifference. Indifference ini bisa jadi beberapa maksud yang artinya indifference kayak ketidakacuhan, ketaacuhan ya maksudnya kayak yang kalimat kedua ini loh. Hospital staff give terminally ill patients only minimal care. Minimal care kan perhatian yang sedikit ya. Berarti kan bisa jadi kan indifference kan gitu. Benar nggak nih sama yang catatan yang ada di dalam? Sebenarnya benar sih. The patient's family suffers because of the hospital staff indifference. Nggak juga dong. Masa gara-gara staffnya gitu. Ya masa staffnya suruh merawat dengan penuhnya kan mahal. Seperti itu. Yang B, doctors and nurses do not really care about their patients. Enggak dong, enggak ada gitu. When somebody is ill, the family has to take turns caring for them. Ini ada di dalam teks. The parents of the terminally ill patient suffer a lot. Ada enggak? Oh ini. His parents did most physical work and suffered most of the emotional stress. Kemudian the parents of the terminally ill patient suffer a lot. Oke, masuk. The family suffers the most, although they know the patient will not recover. Jadi gini, kalau yang D ini benar adanya, dan itu sesuatu hal yang penting, bahwasanya disampaikan pendapatnya bahwasanya si orang tua dari pasien ini pasti akan menderita, benar kan? Dan itu penting. Oh iya, berarti menderitanya si apa namanya pasien ini uh, uh, menderitanya si pasien ini juga sebuah penderitaan bagi orang tuanya, gitu. Dan ini penting kan, gitu loh. Ada. Kalau yang A itu nggak cocok, mesti invalid statement ya. Kalau yang B juga invalid statement. Pernyataannya tidak benar yang nggak dalam teks. Kalau yang C ini ada dalam teks ya, tapi nggak penting. Kenapa dia nggak penting? When somebody is ill, ketika seseorang itu sakit, the family has to take turns caring for them. Keluarga itu harus bergantian menjaganya atau merawatnya.
Kira-kira udah pasti belum? Ya pasti dong, gitu loh. Meskipun itu hal yang meskipun apa ya, sakit, namanya juga sakit kan, nggak disebutkan itu parah atau enggak kan gitu. Ya. Itu sudah hal yang pasti bakalan bergantian gitu loh, nggak penting banget diomongin kan. Tapi kalau yang diri kan penting dong, maksudnya bahwasanya secara tidak langsung yang menderita itu adalah orang tuanya, misalkan orang. Nah, sama dengan yang bahwasanya itu adalah hal yang penting, bahwasanya suffernya ini ya, the most. Ketika apa? Ketika will not recover. Kalau yang C kan nggak disebutin will not recover. Ya, ayo. Nah, dari sinilah kita tahu bahwasanya yang nggak penting itu yang C. Oke, sudah umum dong kalau anggota keluarga sakit ya pasti gantian gitu. Tapi yang paling penting itu disampaikan bahwasanya mereka kalau terus-terusan seperti itu ya pasti menderita. Apalagi kalau nggak ada harapan untuk recover, pasti akan menderita sekali keluarganya. Jika deh, jelas di sini ya. Agak menipu dan membutuhkan logis dan pemahaman teksnya. Ya, cukup sulit ini yang 9. Ya. Oke, ini yang mudah nih. Soal simalakama. Tahu antara nggak tahu. Kalau tahu gampang, kalau nggak tahu sulit. Gitu ya. Bisa jadi pisau bermata dua. Yang ditanyakan adalah irreversible. The word irreversible in who are in an irreversible coma means artinya apa? To summarize, patients who are either terminally ill or who are in a irreversible coma often wish to die. Bahkan di sini kita bisa langsung tahu bahwasanya irreversible itu adalah ya, apa ya, kayak tidak bisa tidak bisa berubah. Jadi gini, irreversible itu tidak bisa diubah atau akan tetap seperti itu. Dari kata reverse. Reverse itu balik. Gitu guys. Kan reverse itu kan balik. Kalau kalian ngedit apa namanya? Video di CapCut ataupun di video editor, kalau reverse di video maksudnya dibalikin gitu. Dibalikin. Artinya irreversible itu nggak bisa balik gitu. Kondisi yang tetap nggak bisa berubah. Ya. Sedangkan kalau temporer ini ya temporer terus menerus. Beda, temporer itu terus menerus kan ya. Kalau unchangeable itu tidak berubah, maksudnya itu unchangeable. Unchangeable ini kurang cocok. Kenapa? Ya. Sebenarnya dalam masa depan itu bisa saja diubah, irreversible coma itu. Contohnya apa? Mati. Kan change. Sedangkan unchangeable itu kayak nggak bisa diubah-ubah. Jadi diubahnya itu ya bentuknya atau apa gitu. Gitu loh. Tapi kurang cocok di sini. Kenapa? Yang paling cocok di sini adalah permanent. Apa itu permanent? Ya permanen gitu. Tidak bisa dibalikkan. Sama kayak irreversible injury. Kecelakaan atau cedera permanen. Seperti itu. Kalau unconscious itu apa? Unconscious. Tidak sadar, unconscious. Unconscious kan tidak sadar. Ya koma ya tidak sadar. Kalau diartikan nanti kalau teman-teman coba irreversible itu apa? Ayo. Pasti kan irreversible kan tidak dapat dikembalikan. Gitu. Kalau irreversible teman-teman cari di kamus.
online gitu. Itu tidak dapat dirubah, nggak bisa. Nggak eh, nggak bisa di apa ya, nggak bisa kembali lagi gitu loh. Seperti semula, tidak dapat diubah. Kalau unchangeable ini eh, memang sama unchangeable, tidak dapat diganti ya. Change itu kan bisa diubah atau ganti gitu ya. Change, ganti atau ubah. Ya teman-teman ya, kalau yang di sini itu adalah eh, saya memilih yang permanen, permanen. Karena ini tentang kesehatan permanen, unchangeable itu diubah, nggak bisa diubah. Kalau dangerous berbahaya, apa juga? Iya, gitu teman-teman ya. Jadi permanen ya nggak bisa diubah, permanen sehingga dia di kalimat itu wish to die, ya apa namanya, berharap untuk mati daripada kayak gini terus. Ini mati aja. Ya teman-teman, itu dia ke-10 soal dengan berbagai macam eh, topik ataupun jenis soalnya. Saya sudah apa ya, mencoba menjelaskan bukan cuma alasan jawaban tapi proses mencari jawabannya juga. Kita semoga penjelasan saya ini meskipun sedikit agak apa ya, panjang ya, mungkin nggak tahu apa lebih panjang dari biasanya atau apakah bertele-tele ya, tapi dalam rangka saya menunjukkan ini dari sini jawabannya, caranya seperti apa, saya nggak tahu apakah teman-teman nangkep apa enggak atau karena penjelasan saya terlalu berlibat-libat. I have no idea, but that is my way. Tapi itulah cara saya untuk menjelaskan. In order to make you know how to answer and how to identify the question, mengidentifikasi soalnya dan bagaimana cara menjawabnya, di mana nyari. Gitu. That's it teman-teman. Thank you very much. That's all from me. Ada cuma satu orang yang kirim jawaban yang lain tidak dikirim. So sad. Thank you for listening, for uh, listening to this explanation. The last I say, thank you. Have a nice weekend. I thought it was a long weekend. Some of you maybe have a long holiday in the other places. I feel like you have a good day, everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stop my share screen. You may leave the room. Goodbye. Assalamualaikum.